Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini saya akan mereview film horor yang penuh komedi. Film ini berjudul The Grandmother yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seorang nenek yang ingin membuat anaknya menjadi rukun. Akan tetapi, nenek itu menggunakan cara yang tidak wajar. Penasaran dengan alur ceritanya? Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, pastikan kalian klik tombol subscribe ya. Karena subscribe tuh penting gitu buat nge-support kita biar semangat bikin kontennya gitu, oke? Jangan lupa klik like-nya juga, komen kira-kira gimana film yang bakal kita bahas kali ini, oke? So, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Awal film diperlihatkan ruangan yang nampak horor dan ada seorang nenek duduk di kursi roda yang sedang mencari seorang bernama Yok dan Mau. Lalu tiba-tiba saja ada sosok yang menarik nenek itu dan menghilang. Di pagi harinya, nenek itu sudah sekarat dan sedang terbaring di tempat tidurnya. Kemudian datanglah seorang biksu ke rumah nenek itu dan dipersilahkan masuk oleh Mau. Lalu Mau mengatakan ke biksu kalau si nenek hidupnya tidak akan bertahan lama. Kemudian tukang kebun bernama Samli mengatakan hal yang sama dengan Mau. Saat mereka berdua masuk ke kamar, sudah terlihat semua keluarga sudah berkumpul di dalam kamar. Dan dokter mengatakan jika hidup si nenek bergantung pada ventilator saja. Saat perdebatan terjadi, tiba-tiba saja si nenek terbangun dan mengagetkan semuanya. Lalu kakak tertuanya memutuskan untuk melepas ventilator itu tanpa menunggu adik bungsu mereka. Di sisi lain ada seorang anak kecil yang bernama Ang Pao yang sedang memasuki ruangan dan dikagetkan oleh Tong. Di ruangan itu mereka menemukan sebuah foto kakek mereka bersama dua wanita. Setelah itu Ang Pao membuka sebuah guci yang berada di depan foto itu. Tak berselang lama, mereka berdua dipanggil sang ayah dan meninggalkan guci tersebut terbuka begitu saja. Anak bungsu nenek yang bernama Tino itu akhirnya datang bersama Yok. Mereka dikejutkan dengan keadaan ibunya yang telah tiada. Tino pun marah kepada kakek tertua karena tidak menunggunya saat melepas ventilator ibunya. Mau lalu membacakan surat wasiat sang nenek yang berisi di malam pertama nenek ingin Iyo yang mengurusnya. Anggota keluarga beristirahat di tempatnya masing-masing. Lalu saat tengah malam, nenek ingin disediakan makanan favoritnya. Setelah itu surat wasiat kedua baru boleh dibuka. Saat mereka beristirahat, sang nenek menghantui mereka semua. Semua merasa panik ketika nenek hadir di hadapan mereka, termasuk si biksu yang sedang melakukan ritualnya. Saat tengah malam tiba, para keluarga kumpul di ruang makan, kecuali Tinoy. Nenek yang didudukan tiba-tiba kepalanya jatuh ke meja. Saat ditegakkan ternyata nenek sudah menggigit sepotong daging. Saat daging diambil dari mulut nenek, tiba-tiba kepala nenek jatuh lagi dan dia melahap mie. Lalu tiba-tiba saja lampu mati dan terdengar seperti benturan kepala di meja. Ternyata itu ulah dari sok hantu wanita yang membenturkan kepala nenek di meja. Saat lampu menyala, hantu itu lalu menodongkan pisau ke arah Mau dan mengatakan jika inilah waktu yang ditunggunya. Lalu diceritakanlah masa lalu jika sebenarnya wanita ini istri kedua kakek. Namun ketika nenek sedang hamil, ia dicampakkan oleh sang kakek yang lalu dia berusaha meracuni si nenek. Mengetahui hal tersebut, Mau disuruh menangkap istri kedua dan merantainya di sebuah ruangan hingga istri keduanya itu mati bunuh diri dan jadilah hantu gentayangan seperti waktu sekarang. Hantu itu lalu mengatakan jika ia akan membunuh semua orang yang ada di rumah itu. Tapi ternyata semua orang sudah melarikan diri, termasuk Mau yang juga ikut pergi dari sana. Mau kemudian mendatangi Samli untuk menanyakan sebuah jimat. Samli pun menunjukkan jimatnya itu. Semua orang mencari tempat persembunyian. Anak kedua nenek bersembunyi di toilet bersama suaminya. Mereka mencium bau busuk di toilet itu dan ternyata itu anak mereka yang sedang BAB di sana. Kembali ke Samli yang hendak tidur, mendengar ketukan pintu lagi. Dengan kesal, dia membuka pintu kamarnya yang ada hantu wanita di sana. Bukannya takut, Samli malah memarahi hantu itu dan hantu itu malah takut kepada Samli. Saat Samli hendak tidur kembali, dibuat kesal oleh Mau karena dipanggil. Sang biksu yang ketakutan juga ikut keluar. Saat sedang berada di luar, hantu wanita itu kembali mendatangi Samli dan yang terjadi adalah kemudian
Kakak dan adiknya yang bersembunyi di bawah meja makan didatangi oleh hantu wanita yang akan membunuh mereka. Mereka berhasil kabur karena pisau hantu itu tertancap di meja makan. Di luar rumah terlihat ada 2 orang yang sedang mengawasi rumah nenek. Mereka merasa kebingungan karena melihat banyak orang yang sedang berlarian mondar-mandir. Angpau dan Tong ketakutan dan bersembunyi di sebuah lemari. Mereka melihat jika hantu wanita itu lewat di depan mereka. Setelah itu Angpau dan Tong bertemu dengan Yok dan kemudian bersembunyi di bawah ranjang. Namun sang hantu mendatangi dan menarik kaki Angpau. Tarik-tarikan pun terjadi dan tidak bisa dihindarkan lagi. Sementara Mao dan Samli mendatangi sebuah ruangan yang tadi didatangi oleh Angpau. Dan disitulah mereka menemukan teror hantu wanita itu tadi, yaitu guci yang telah dibuka. Di sini Mao menanyakan kepada Samli, apakah dia bisa membaca mantra untuk memasukkan hantu wanita itu ke dalam guci itu lagi. Samli pun mencobanya. Setelah membaca mantra yang tidak jelas, akhirnya biksu datang dan membacakan mantra yang benar. Alhasil, hantu wanita itu pun tertarik masuk kembali dalam guci itu. Tetapi sama Samli malah dibuka. Untungnya sama si biksu dibacakan mantranya lagi dan roh hantu wanita tadi masuk kembali ke dalam guci itu. Keesokan harinya mereka semua berkumpul dan dibacakanlah surat wasiat yang kedua oleh Mao. Isi dari wasiat yang kedua itu yaitu menyuruh membawa nenek itu ke tempat suaminya dimakamkan sebagai penghormatan terakhirnya. Mereka semua pun akhirnya bergegas pergi menuju makam dan terlihat juga biksu yang membawa guci berisi hantu wanita tadi karena ia takut kalau guci itu akan terbuka lagi. Di jalan ternyata ada razia polisi yang mencari bandar narkoba. Terlihat salah satu polisi menyita sebuah pil dari pengendara dan pengendara itu mengatakan jika itu hanyalah pil vitamin C. Lalu sang polisi mencoba dan akhirnya meloloskan pengendara itu. Namun tak berselang lama, ternyata pil yang ia coba memang benar pil narkoba yang membuatnya sedikit teler. Sang polisi yang sedang teler memberhentikan sebuah mobil yang ditumpangi oleh nenek dan mengecek semua penumpang. Selesai diperiksa, mereka melanjutkan perjalanan menuju pemakaman. Setelah sampai di sana, mereka semua didatangi oleh 2 orang yang mengawasi rumah mereka. Mereka tidak sengaja menembak biksu lalu membawa nenek kabur dari sana. Setelah itu biksu menyindir mereka semua karena tidak langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Samli disuruh masuk untuk menjenguk biksu dan ternyata biksu baik-baik saja. Setelah sampai di rumah, kakak tertua dan Tino berdebat karena telah kehilangan ibu mereka. Sang penculik juga meminta uang tebusan kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka semua patungan untuk menebus nenek. Tak terselang lama, ternyata para penculik mendatangi rumah nenek dan menculik semua anak-anak termasuk si biksu. Terlihat juga si Mao dengan santai berada di belakang para penculik itu. Kakak tertua itu lalu menyadari bahwa Maulah dalang di balik semua itu. Kemudian Tinoy dan Yok yang membawa semua uangnya. Mao pun langsung meminta uangnya kepada Yok dan Yok pun berada di pihak yang sama dengan Mao. Tino yang tak terima pun langsung akan mengejar Mao. Namun Mao mengancam dia akan segera memutilasi sang nenek. Tino pun langsung memeluk sang nenek. Tiba-tiba nenek tersadar. Dan ternyata semua kena prank dari si nenek yang sudah merencanakannya dari awal. Lalu si nenek mengatakan kalau tujuannya tak lain hanya untuk membuat anak-anaknya menjadi akur seperti saat ini. Sang nenek pun lalu memberikan semua warisannya kepada semua anak termasuk Tinoy. Namun dia harus segera menikah dengan Yok terlebih dahulu. Semua anggota keluarga kebagian jatah warisan, namun tidak untuk Mao yang hanya mendapatkan ucapan terima kasih. Dan film pun diakhiri dengan pernikahan Tino dan Yok dan dilanjutkan sesi foto semua keluarga. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Gimana menurut kalian nih? Ini filmnya ini kocak ini ya, banyak plot twistnya tuh keren itu di akhir. Dikira neneknya mati beneran tapi cuman prank dan ya niatnya bagus biar mereka semua tuh akur. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like, share, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa komen juga kalau ada video atau film-film yang menurut kalian bagus rekomendasiin, komen aja di comment box. Nanti bakal kita bikin, oke? So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye.